Ini dah mentang-mentang abangnya kaya, dipinjami, nanti nggak bayar-bayar, ditagih, malah merepet pula. Abang kayak gitulah, apa itu? Ikhlaskan. Insya Allah Allah akan ganti lebih besar lagi. Ustaz 100 juta. 100 juta ikhlas ya. Bapak nggak iso ya Mas? Melet. Iya, melet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah maqa'an. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kembali Allah gerakkan hati kita untuk menuju rumah Allah. Dan hari ini kita juga dijadikan tamunya Allah. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarga sahabat dan tabi'in. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ada amalan-amalan, ya ini Bapak Ibu mungkin yang belum mengikuti konsentrasi. Ada amalan yang cerdas, apabila kita lakukan itu bisa banyak menggugurkan dosa. Yuk kita singkat. Pertama adalah sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu adalah bagian dari amalan yang apabila dikerjakan besar pahalanya. Ada satu orang mengerjakan sholat jamaah itu pahalanya hanya 10 derajat. Tapi apabila dikerjakan secara berjamaah, insya Allah akan menjadi kelipatan 27 derajat. Makanya disarankan di rumah ada lebih dari satu orang, di kantor ada lebih dari satu orang, lebih-lebih kalau bisa hadiri rumah Allah, hadiri masjid, hadiri tempat ibadah terdekat. Insya Allah pahalanya akan lebih besar. Makanya pahalanya lebih besar kalau kita bisa menghadiri rumah Allah atau tempat ibadah. Dari jalan kakinya dapat, ya. Kemudian dari melaksanakan sholat sunnah qobliyahnya dapat, ba'diyahnya dapat, jamaahnya sendiri dapat. Seandainya kita datang ke masjid atau ke mushola, niatnya beribadah, niatnya berjamaah, nggak ada satupun jamaah, insya Allah kita sudah dinilai berjamaah karena tak ada orang. Tapi alhamdulillah semakin banyak jamaah semakin bagus. Ya ini ringkas. Makanya demi Allah saya katakan Bapak Ibu, sekali lagi demi Allah saya katakan Bapak Ibu, supaya kita memperbanyak jamaah kita. 5 waktu kalau bisa kita usahakan. Kalau nggak bisa 5 waktu, ayo sedikit demi sedikit kita merubah diri. Maghrib kita coba, Isya kita coba, lebih-lebih subuh kita coba, karena pahalanya besar itu adalah di waktu subuh. Yuk kita berjuang suami istri, berjuang keluarga, ya, berjuang dengan tetangga, ajak tetangga. Insya Allah salah satunya azab Allah atau bencana nggak diturunkan oleh Allah itu kalau kita muslim, orangnya baik, diri sendirinya baik kepada orang lain, tapi juga ada faktor mengajak orang lain. Selesai. 1, sholat jamaah. Yang kedua apa Bu? Membaca dan menghafal Al-Quran. Membaca Al-Quran. Ya, secara ringkas, Bapak Ibu yang membaca Al-Quran, insya Allah akan mendapatkan pahala 1 huruf 10 hasanah. Makanya
Mumpung kita masih ada kesempatan, silakan lakukan belajar Al-Quran. Lebih baik siap maghrib misalnya, kalau perlu bikin jamaah. Jamaahnya banyak, coba. Ada 10 orang yang megang ini, ada 10 orang megang ini, 10 orang megang ini. Nggak bisa setiap hari, lakukan. Boleh seminggu sekali, boleh seminggu 2 kali, boleh seminggu 3 kali. Semakin kita banyak, ayo silakan banyak. Bapak Ibu punya ide aja. Aku pengen belajar, sampai sekarang kok saya belum bisa belajar, belum bisa membaca Al-Quran. Udah lakukan, insya Allah. Ya, ini adalah bagian dari amalan yang bisa memperbanyak pahala, akhirnya menggugurkan banyak. Yang ketiga adalah infak. Oke, konsentrasi. 20 menit lagi, insya Allah selesai. Infak. Ya. Sekali lagi, beda antara infak dengan sedekah. Masih ingat Ibu? Sedekah adalah setiap amal kebaikan itu adalah sedekah. Infak bagian dari sedekah. Bapak Ibu melondang kenduri bagian dari sedekah. Makanya ada ini sedekah katanya kan. Nah, sekarang kajian kita hari ini adalah infak. Infak ini merupakan amalan yang cerdas yang apabila dikerjakan pahalanya besar dan akan menggugurkan dosa banyak. Tuh. Bahkan di Al-Quran sampai disebutkan minimal udah otomatis kalau orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan dilipatkan 700 hasanah. Gak main-main Bapak. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah udah otomatis 700. Sekali infak 700 dosa. Berulang kali Bapak Ibu berinfak, berapa banyak Allah akan menggugurkan dosa-dosa itu. Bapak Ibu yakin? Nah itu, aku baru buka hadisnya, Qur'annya. Yuk, kita ngajinya nanti aja ya, karena waktunya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habba ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yuk, kalau nggak yakin ini terserah. Orang yang sudah menginfakkan hartanya di jalan Allah, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. 1 tumbuh 7, 7 tumbuh 100. 7 kali 100 sama dengan 700. Ini yakin. Ini Allah yang bilang, bukan saya. Makanya nanti suatu ketika akan saya sampaikan, ada orang yang nggak punya apa-apa, makan, tinggal makan cukup dalam satu keluarga itu aja. Tapi datang tamu, tamunya ini lapar juga. Kira-kira sanggup nggak Bapak Ibu seandainya makan cukup hanya untuk keluarganya, anak, istri, suami, tiba-tiba ada datang tamu, tamunya kelaparan juga, pengen makan. Kira-kira kalau kita berani ngasihkan nggak? Bagi 3 kata Mbak. Belum tentu berani mengeluarkan. Nah, inilah ujian. Makanya orang yang dalam keadaan sulit belum tentu mau menginfakkan hartanya. Makanya Bapak Ibu, infak itu bukan hanya waktu lapar, tidak. Silahkan lakukan. Ini mendorong kita. Kalau Bapak Ibu yakin dalam keadaan lapang, rezekinya cukup, mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, Allah lipat gandakan Bapak Ibu.
Apalagi kalau kita dalam keadaan sulit, mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, Allah ganti, yakin Allah ganti. Tapi Bapak Ibu harus ngerti, kira-kira kalau kita menginfakkan harta kita itu pertama kali sama siapa Bapak? Yuk, ini harus tahu aturannya. Yang pertama saya sampaikan kepada Bapak Ibu, yang diinfakkan itu barangnya harus bagus dulu. Kadang kita ya Bu ya, kadang-kadang ini saya bilang kadang-kadang datang misalnya orang minta misalnya, dalam kantong itu 100.000, uangnya lecek, sama 100.000 yang bagus. Kira-kira yang dikasihkan yang bagus atau yang lecek? Itu. Iya, jujur aja. Iya. Sementara Allah Subhanahu wa taala yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khair. Ya. Kemudian qalil walidain wal aqrabin. Dari sini perhatikan, Bapak Ibu kalau menafkahkan hartanya itu yang pertama harus bagus. Kepada siapa harus diberikan? Tengok ini. Perhatikan. Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah. Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak. Ini yang jarang diketahui oleh orang. Nafkah pertama itu kasih sama orang tua. Punya duit, punya orang tua. Kalau sekarang kira-kira gimana Pak? Anak itu minta atau ngasih? Minta. Walaupun sudah berkeluarga, kebanyakan anak itu minta atau ngasih? Loh, ini nggak baik. Orang tua itu nggak pengen dikasih, tapi agama mengatur sama kita kalau punya harta yang harus dikasih pertama kali itu adalah orang tua. Bapak Ibu, makanya Bapak Ibu kalau masih ada orang tua, kasih mereka. Saya ngajar ibu-ibu. Ibu punya penghasilan sendiri, halal hukumnya. Ibu ngasih orang tua ibu tanpa permisi sama suami, asalkan penghasilan sendiri. Gak usah permisi, tapi permisi lebih bagus, ngomong lebih bagus. Tapi ingat, kalau harta itu adalah sudah bergabung jadi satu, kalau mau ngasih-ngasih perbukan daripada nanti jadi bergerak. Orang tua kita mohon maaf, nggak pernah mau meminta, tapi agama kita ngajarkan, yuk kasih orang tua dulu. Jangan sampai orang tua nggak mampu, tapi kita nggak mau ngasih. Orang tua susah, kita nggak ngasih. Bapak-bapak punya wewenang. Jangan bapak-bapak punya duit, bapak-bapak yang nyari duit mau ngasih orang tuanya aja, sampai dihalang-halangi sama istri. Istri menghalang-halangi, jangan kasih bang, nggak boleh bang. Istri melarang, haram hukumnya, dosa. Makanya ibu-ibu ayo yang soleh, sama-sama ditata. Bang, orang tua kita yang ada di sana kok kayaknya susah bang. Aku lama kita sudah nggak pernah ngasih sama orang tua bang. Ayo bang, kirim bang. Bagus. Gitu. Berat ya bapak ini? Berat ya ini bapak? Enggak ya? Insya Allah enggak. Tapi kebanyakan masih berat.
Kenapa? Karena belum cukup untuk diri sendiri. Tapi sedikit sisihkan sama mereka. Insya Allah, mohon maaf. Walaupun orang tua kita punya, tapi anak kita susah. Andai kata anaknya susah ngasih orang tua, perasaan mohon maaf. Seandainya kita nggak berharap untuk minta, kira-kira senang nggak anaknya ngasih? Ibu kalau dikasih sama anaknya senang nggak? Sama. Ibu punya orang tua ngasih sama orang tuanya senang. Yang kedua, kaum kerabat. Ini bagi dua. Kaum kerabat ini masih ada hubungan kekeluargaan. Ada keluarga, ayah cukup, abang adiknya misalnya ada susah, keluarganya susah, minta tolong bang, bantu kami dulu, pinjami dulu. Minjam ini ada duit bilang nggak ada duit, dosa nggak itu? Ini ngatur Bapak. Makanya orang yang minjam duit itu tanggung jawab. Gimana? Kadang kalau udah dipinjami nggak pulang pula keluarga. Ya Bapak Ibu, makanya orang yang bagus itu kalau memang punya pinjami. Yang minjam tanggung jawab. Belum bisa membayar sampai temponya bilang mohon maaf seandainya ada janji 1 bulan Dek, saya mohon maaf Dek belum bisa ganti duitnya Dek, mudah-mudahan Allah murahkan rezeki Dek. Kan enak. Ini aturan. Kalau nggak ngaji nggak ngerti Bapak Ibu. Ini mbak, mentang-mentang abangnya kaya, dipinjami, nanti nggak bayar-bayar, ditagih, malah merepet pula. Abang kayak gitu lah, apa itu? Malah orang lain pula, ya enaknya itu ya nggak ngerti hukum. Yo, kalau sudah ngaji tertata. Makanya sebagai kerabat, kaum kerabat, abangnya, adiknya yang mampu bantu, pinjami, kesusahan bantu. Ustaz, ternyata setelah itu nggak bisa membayar. Kalau memang bisa ikhlaskan, insya Allah Allah akan ganti lebih besar lagi. Ustaz 100 juta, 100 juta ikhlas ya. Balah nggak bisa ya Mas. Melet. Lanjut, nanti nggak lambung. Berikutnya. Kaum kerabat tadi bisa tetangga, Bapak Ibu. Tetangga. Makanya Rasul pernah mengajarkan sama kita, Bapak Ibu, kalau kita tidak masak, pikir tetangga. Minimal, nggak setiap hari, minimal wirid. Mohon maaf, ada loh Bu, tetangga ini kadang-kadang nanda-nandai. Itu wirid setiap wirid, nggak pernah sampai sini. Ya udah nggak sampai, ya udah nggak apa-apa kok diceritain. Awak bolak-balik wirid udah ku kasih loh, ku kirimi loh. Ya udah, ikhlas saja gitu. Jangan. Makanya Bapak Ibu diajarkan kalau kira-kira ada sesuatu, ayo masaklah banyakin kuahnya. Tapi bukan berarti banyak kuahnya itu artinya supaya tetangga sama-sama bisa turut merasakan, minimal kaum kerabat yang yuk saling memberi. Hari ini insya Allah udah ada yang ngasih aqua, udah ada yang ngasih jual, cuman saya nggak dapat kuenya ini. Saya nggak dapat kuenya, apa Ibu Haji dapat kuenya. Ketua BKM-nya udah ngabiskan, tinggal 1 ini. Gak apa-apa, ya aman itu. Ya. Setelah itu anak-anak yatim. Makanya yuk Bapak Ibu, anak-anak yatim, kemudian orang-orang miskin. Tapi ingat, orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Ini urutan-urutan yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Jangan sampai yang lain-lain sudah lupa sama orang tua. Makanya yakin aja Bapak Ibu, kalau orang tua kira-kira nggak mampu, nggak ada, ibu dalam kondisi kesusahan misalnya, orang tua bilang, nak, ayah, mama sudah nggak ada duit nak, bisa nak, minta tolong, walaupun nggak ada, bilang siap. Kira-kira bisa nggak?
Ayo kita budayakan gitu. Insya Allah Allah akan ganti lebih besar. Mumpung masih ada orang tua yakin Allah akan ganti lebih besar. Tambah. Ini aturan. Dah, Bapak Ibu paham ya? Ini urutan-urutannya. Jadi saya pertekankan jangan sampai melupakan orang tua. Penting ini. Dulu orang tua udah susah. 9 bulan 10 hari mengandung, orang tua mencari, sekarang anaknya senang. Kok malah bikin susah orang tua lagi? Itu kan anak kurang ajar. Ada anak kurang ajar itu datang jadi sering. Kakean malah. Nah, ya sekarang itu dulu karena belum ngaji. Sekarang udah ngaji, harus beda. Ya. Ayo bahagiakan orang tua. Nah, ini yang supaya baik-baik tadi Bapak Ibu. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik. Ini ya, ini min thayyibat. Jadi menafkahkan itu yang baik. Dah, masuk yang ke 4. Amalan yang akan bisa menggugurkan banyak dosa, menghadiri majelis ilmu. Hari ini kita hadir di sini sudah dapat 4, tinggal mengamalkan. Ini majelis ilmu. Sumber utama adalah di majelis ilmu, Bapak Ibu. Makanya wajar kalau orang belum mau mengerjakan sholat jamaah karena jarang menghadiri majelis ilmu. Tapi bagi orang yang sudah menghadiri majelis ilmu, rajin menghadiri majelis ilmu, insya Allah peningkatan nanti akan ada 2. Perhatikan, ya. Perhatikan di sini. Luqman menyampaikan atau dalam Quran surah Luqman ayat 15, ya, Imam Maroghi, penuntut ilmu mendapat pahala jihad. Orang yang menuntut ilmu itu insya Allah akan mendapatkan gelar pahala jihad. Sama dengan orang yang berjuang di jalan Allah. Kalau dia mati insya Allah tergolong mati syahid. Bapak Ibu niatnya datang kemari lagi, ya, kemari tadi ingin menuntut ilmu, pulang mati atau belum sampai mati misalnya, mohon maaf, sudah digolongkan orang yang mati dalam syahid. Syahid dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka? Berapa orang atau beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Ingat, ke medan perang. Derajatnya insya Allah derajat mujahid jihad. Nah, hadisnya Bapak Ibu yang menuntut ilmu yakin para pencari ilmu itu akan mudah masuk surga. Hadisnya sahih, yakin. Makanya kalau bisa rajin-rajinlah nyari ilmu. Hadir di majelis taklim. Makanya nanti ada etika-etika dalam menghadiri majelis taklim. Nah, ini waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan illal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Insya Allah Bapak Ibu tercatat golongan orang yang masuk surga. Amin ya Rabbal. Kalau niatnya tadi betul kemari mau menuntut menghadiri majelis ini. Makanya saya tanya tadi sama PKR, Mas Budi, ini tadi ngaji nggak? Saya tanya. Ngaji. Loh, nggak libur, udah diundang nggak ini? Tidak. Ternyata Bapak Ibu nggak pakai diundang dan datang. Alhamdulillah.
ya udah ngaji aja gitu. Kalau nggak undang datang kok pengennya ngaji, ya udah ngaji aja. Nah. Tapi lebih bagus gitu Pak. Ya, alhamdulillah. Undang-undangan. Bagus. Kalau undangan terpaksa nampaknya Pak. Enggak, insya Allah dihargai juga. Insya Allah Bapak Ibu yang diundang datang, insya Allah juga kita hargai ya. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah atau masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya. Ingat penting Bapak itu. Melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat. Mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya. Ingat di sini dinaungi oleh malaikat. Bapak Ibu, insya Allah kalau menuntut ilmu tenang nggak Bapak Ibu? Hari ini ada yang teringat utang. Saat mengaji di sini ada nggak yang teringat utang? Makanya Bapak Ibu yang punya utang kalau pengen lupa utangnya datang ke majelis ilmu. Lupa itu. Kalau sempat punya utang datang ke majelis ilmu, perasaannya nggak tenang juga. Karena saya ingatkan ya baru teringat utang. Sebelum saya ingatkan kan nggak ada yang nggak teringat utang kan, betul? Betul nggak di sini? Betul. Kalau sudah di sini tenang aja. Ibu nengokin saya pun tenang aja. Walaupun setiap hari yang ditengok cuma itu aja. Kenapa nggak ganti-ganti ustaznya itu aja gitu. Tengok udah mulai bosan aku gantengnya itu. Katanya yang punya jenggot panjang gitu loh. Katanya jenggotnya masih tetap pendek aja. Loh, habis waktunya sedikit lagi. Udah intinya itu terakhir nih. Bapak Ibu, ini penting. Ayo kita perhatikan hasil menghadiri majelis ilmu. Firman-Nya Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Ini ada kalimat fil majalis. Ya. Fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuju fanshuju yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ayo perhatikan baik-baik. Hai orang-orang yang beriman, orang yang beriman. Makanya kalau orang yang menghadiri majelis ilmu itu insya Allah sudah mendapatkan gelar iman. Makanya kalau ada orang yang enggak mendapatkan gelar iman, belum tentu dia akan mau menghadiri majelis. Betul Bapak Ibu? Ya. Apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis. Loh ini Bapak Ibu, dalam majelis itu makanya suruh berlapang-lapang, baik lapang hatinya. Tempatnya bukan berarti harus berlapang-lapang gini. Kalau ada orang yang datang terlambat, memberi kelapangan sama mereka. Ini etika, harus tahu adabnya. Satu, yang datang jangan geser yang sudah duduk. Paham ya? Datang terlambat jangan suka geser sama yang duduk. Tapi yang duduk kalau ada yang datang itu paham memberi tempat kepada yang baru datang. Tuh, itu indahnya Islam. Makanya kalau nggak dikasih tempat, mohon maaf. Dan kamu di sana, kamu kan anak-anak, di sana aja, di dapur aja nanti. Nggak boleh. Itu ada. Ya, ada. Yang duduk memberi tempat. Yang datang jangan minta tempat. Itu etika. Ya, masuk. Maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Orang yang memberikan kelapangan kepada orang lain, insya Allah Allah akan memberikan kelapangan. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan. Nah ini perhatikan. Niscaya Allah akan meninggikan orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi target orang yang sudah menghadiri majelis taklim ini minimal ada dua. Satu, meningkat imannya. Ini iman. Kalau hadir di majelis ilmu, bolak-balik ngaji, nggak tambah imannya, ada yang salah menghadiri pengajian. Saya sampaikan. Rajin, saking rajinnya,
menghadiri majelis ilmu, imannya nggak tambah, berarti ada yang salah dalam menghadiri majelis ilmu. Yang kedua, harus tambah ilmunya. Kalau menghadiri pengajian nggak tambah ilmunya, orang yang sudah tambah ilmunya itu harus ada perbedaan dari yang dulu dengan yang sekarang. Contoh misalnya, makanya dia akan tetap ada perubahan. Contoh, oh saya sudah ngaji tentang sholat jamaah. Insya Allah orang yang sudah menghadiri majelis ilmu, imannya bertambah. Yang dulunya nggak mau mengerjakan sholat jamaah, sekarang sudah ngerti fadilah jamaah. Insya Allah dia akan meningkatkan sholat berjamaah. Yang dulunya infak itu bebas semaunya saja, yang ngasih yang jelek-jelek, setelah menghadiri majelis ilmu, insya Allah akan diterapkan ngasih itu yang baik-baik. Yang diutamakan itu adalah kepada orang tua, kaum kerabat, anak yatim, dan fakir miskin, serta orang yang berjuang di jalan Allah. Ini harus meningkat, ilmunya harus meningkat. Dulu saya berat untuk menjaga sholat subuh berjamaah. Dulu saya berat untuk mengerjakan qobliyah subuh. Sekarang sudah terjaga. Dulu saya masih malas menghadiri undangan pengajian. Sekarang orang yang sudah rajin menghadiri majelis ilmu akan. Kalau Mbak, mohon maaf, dua hal ini kalau belum meningkat, ilmunya belum meningkat, amalnya belum meningkat, keimanannya nggak meningkat, mohon maaf, ada yang salah dalam menghadiri pengajian. Apa yang salah? Yang tahu adalah diri kita masing-masing. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya simpulkan, minimal ada amalan yang apabila dikerjakan, insya Allah akan banyak menggugurkan dosa. 1. Sholat. 2. Membaca Al-Quran atau menghafal Quran. Yuk baca. 3. Infak. 4. Menghadiri majelis. Insya Allah 4 ini kalau kita bisa menerapkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggugurkan dosa-dosa kita saat kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan amal kebaikan kita lebih banyak dibandingkan amal-amal keburukan yang pernah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum.